PPKM adalah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali. PPKM gantikan istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jawa Bali diberlakukan pada 11–25 Januari tahun 2021. PPKM memiliki perbedaan dengan rencana kebijakan PSBB Jawa Bali. Apa saja? 1. Perbedaan pertama terkait skala lingkupnya. PPKM kata Airlangga, berskala mikro. Penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah. 2. Pengajuan pembatasan untuk PPKM sekarang berada di tangan pemerintah pusat. Sementara PSBB Jawa Bali berada dalam kewenangan Pemda. Masih di negara boneka, semenjak pemberlakuan PPKM omset restoran di Kota Malang anjlok. Pemilik restoran pun khawatir jika usaha kuliner terus lesu bisa berdampak pada pengurangan karyawan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia yang juga pemilik salah satu restoran di Kota Malang, Indra Setiadi. Mestinya yang diatur bukan disamaratakan, harus ditata dengan pemenuhan protokol yang memang memenuhi. Ngapain harus ditutup dengan jam sekian gitu. Selain tidak cukup untuk biaya operasional dan gaji karyawan, saat PPKM restoran mencatat penghasilan terendah sejak didirikan pada 2007 silam. Bukan hanya itu, kebijakan PPKM juga merugikan pelaku usaha kecil, seperti patroli petugas menyidak puluhan usaha yang melanggar. Puluhan pemilik tempat usaha yang ada di Kabupaten Jembrana, Sabtu malam, ditertibkan petugas gabungan dari Satpol PP dan Polres Jembrana. Lantaran melanggar protokol kesehatan yakni membiarkan pengunjung yang datang tidak menjaga jarak, serta melanggar PPKM yakni melanggar jam buka maksimal jam 9 malam. Jika kedapatan pemilik usaha masih membandel dan tidak menghiraukan himbauan ini, petugas akan memberikan sanksi. Kenapa harus ditertibkan padahal PPKM tidak efektif sama sekali? Lucu sekali negara boneka ini. Setelah dikaji perpanjang PPKM sama sekali tidak akan efektif, sebab dinilai pengamat selama ini PPKM tidak efektif menekan laju penularan virus corona dan tak berdampak pada penurunan mobilitas dan kegiatan masyarakat. Kebijakan PPKM yang bersifat parsial dan aturan antar daerah tidak terintegrasi sehingga tidak bisa menekan pergerakan warga masyarakat. Selain itu, lemahnya pengawasan dan law enforcement membuat kepatuhan pelaksanaannya menjadi lemah. Para pengusaha di industri perhotelan, restoran, retail, hingga pengelola mal meminta juga pemerintah tidak melanjutkan kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Kebijakan PPKM sangat menekan pengusaha di berbagai sektor. Karena kebijakan itu kapasitas keterisian atau okupansi, jam operasional, pendapatan, arus kas dunia usaha menurun. Itu juga berdampak pada kehidupan pekerja serta ekosistem bisnis secara luas. Bukan cuma tidak efektif, PPKM juga sukses merumahkan 200.000 pekerja. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Ellen Hidayat mengatakan masalah utama untuk pusat belanja adalah traffic. Akibat berbagai aturan pembatasan kegiatan 15% tenan retail mall sudah melakukan early termination kontrak atau tidak melanjutkan sewa. Mereka ragu-ragu untuk melanjutkan investasi di masa pandemi ini. Selama 9 bulan PSBB, pemilik mal juga harus berbagi dengan tenan penyewa untuk membebaskan uang sewa. Ellen Hidayat mengatakan tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan mal yang terdaftar di asosiasinya sebanyak 280.000 pekerja dengan potensi PHK mencapai 50%. Kalau seperti ini caranya, mau berapa ratus orang yang akan di PHK dari efek PPKM? Selamat datang di negara boneka.